SMA Negeri 18 Pancasila. Sekolah yang digadang-gadang sebagai sekolah favorit yang ada di kota A. Sekolah yang memiliki segudang prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain dikenal sebagai sekolah yang memiliki segudang prestasi, sekolah tersebut dikenal juga sebagai sekolah yang menerapkan sistem pengkelasan berdasarkan nilai yang dimiliki siswa-siswinya, yang dimulai dengan kelas A sebagai kelas unggul, dan seterusnya. Kini, tibalah saatnya bagi siswa-siswi SMA Negeri 18 Pancasila untuk kembali bersekolah setelah liburan semester selama 1 bulan. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana kabarnya? Baik? Baik, Bu. Sebelumnya, di sini belum ada yang mengenal Ibu, jadi perkenalkan, nama Ibu Tania. Ibu yang akan menjadi wali kelas sekalian dan mendampingi kalian dari 1 tahun ke depan. Sekaligus, Ibu akan mengatur mata pelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap kita dapat bekerja sama dan berkomunikasi satu sama lain. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, seperti yang kalian lihat, kita kedatangan teman baru untuk membersihkan waktu seperti ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Delisa Aurelia, biasa disapa Delisa. Saya pindahan dari SMA Pelita Harapan. Semoga kedepannya kita bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Oke, Delisa, silakan duduk di samping sama. Halo Delisa, saya Salma, salam kenal ya. Halo Salma, salam kenal juga ya. Baik anak-anak, langsung saja kita memilih pengurus kelas. Jadi yang akan menjadi ketua kelas, yaitu ada Kenzi, wakilnya. Ketua kelas ya, ditunjukkan sebagai sana. Jangan terlalu besar omongnya, nanti Sirkaya Kenzi dengar. Ibu Neva pilih Kenzi jadi ketua kelas yang akan juara paralel di sekolah ini. Jangan sudah begitu. Tidak, kalau di sekolah ini berdasarkan sistem pengkelasan berdasarkan dari kepintarannya yang dari kelas A sebagai kelas unggul dan seterusnya. Jadi yang memiliki nilai tertinggi disatukan di kelas A gitu. Untuk minggu ini, Ya benar banget. Terus, dari apa yang kalian berbincangkan? Apakah kalian mendengarkan Ibu dan tadi? Maaf Ibu. Oke, untuk kali ini Ibu maafkan, kemudian kalian tidak usah diulangi. Iya Ibu. Sampai di sini saja, silakan pulang. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Keesokan hari, Selamat pagi, Bu. Bagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kita kelas apa yang hadir? Viola, Daniela, sama ada Bu. Kamu berdekat dari? Jadi mereka izin mengikuti karantina untuk Olimpiade Nasional. Oh iya, bagus sekali. Semoga dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik anak-anak, di hari ini kita akan mempelajari serta membahas teks argumentasi. Sebelum itu, Ibu ingin menanyakan, apakah ada yang mengetahui perbedaan argumen dan opini? Saya Ibu. Silahkan Elisa. Kalau menurut saya Ibu, argumen merupakan konsep yang jelas yang didukung oleh tesis atau pernyataan umum yang disampaikan penulis yang berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta dan bahkan pernyataan para ahli. Sedangkan opini jelas bukan fakta dan opini juga bukan merupakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Bagus sekali jawaban dari Delisa. Berkenan dari kasih uang dulu. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui perbedaan argumen dan opini, Ibu ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Apakah di sini ada yang mengetahui opini di dalam argumen atau argumen di dalam opini? Saya Ibu. Silakan diri. Menurut saya Ibu, opini ada dalam argumen. Saya setuju dengan pernyataan yang Kebi berikan.
Saya itu opini dalam argumen. Saya tidak setuju, Bu. Menurut saya argumen dalam opini. Saya tidak setuju dengan pendapat Elisa. Menurut saya yang benar opini yang dalam argumen. Oke, sebelum Ibu memberikan jawaban yang benar, apakah di sini ada yang lebih pendapat lagi? Jadi menurut saya opini dalam argumen itu mengapa? Karena argumen adalah satu pendapat yang disertai data dan fakta, sedangkan opini hanya sebuah pendapat tanpa disertai dengan fakta. Oke, berikan aplaus untuk ya, bagus sekali jawaban dari teman kalian Kenzi bahwa opini di dalam argumen. Nah, di sini argumen teman-teman atau adik-adik sekalian bahwa ini pendapat yang disertai dengan fakta. Sedangkan opini adalah sekedar pendapat, nah tidak ditentui dengan fakta. Gimana, paham semuanya? Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Ibu. Baik, Ibu ingin memberitahukan bahwa minggu depan kita akan melaksanakan ulangan materi yang dibahas hari ini. Baik, Bu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Satu minggu kemudian, tibalah saatnya siswa-siswi kelas A melaksanakan ulangan bahasa Indonesia. Proses ulangan berjalan dengan lancar. Semua siswa-siswi mendapatkan nilai yang memuaskan, dan Kenji sebagai pemegang nilai yang tertinggi. Namun, di balik nilai yang memuaskan, banyak siswa-siswi kelas A melakukan kecurangan atau dengan kata lain menyontek. Di antaranya adalah Kenji dan kawan-kawan. Delisa yang notabene siswa baru menyaksikan sendiri kecurangan yang dilakukan oleh teman-temannya. Lantas, ia pun menegur mereka. Teman-teman, kenapa kalian menyontek? Kalian tidak boleh melakukan kecurangan dengan cara menyontek. Sebagai siswa-siswi yang berpendidikan, kalian seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran. Elisa, apa kau memang sindir-sindir kami? Saya tidak ada niatan mensindir kalian, tapi baguslah kalau kalian sadar. Jadi kedepannya jangan begini lagi. Elisa, kau anak baru di sekolah, jangan sok-sok urusan diri sendiri. Baru sekali, memang aku anak baru. Nah, lihat diri sedikit, dasar kita malu. Dan juga kau tahu saya bisa sedangkan sekolah kau dari sekolah. Jadi kau bisa belajar. Apa sekolah sampai kasar yang tahu, atau bahkan berburu tahu tentang kamu. Kamu berkasar segala baju dengan yang kau. Mama, dengar baik-baik. You girls. Elisa, jangan saja cari masalah ya mereka suka bully orang. Saya tidak ada cari masalah dengan mereka, saya hanya menegur. Itu kelakuan tidak baik, malah mungkin bisa dibiarkan begitu saja. Itu saja yang mau saya bilang. Kau jangan saja cari masalah dengan mereka. Apalagi Kenzi, dia anak kepala sekolah. Kalau mereka nyontek, anggap saja kau tidak lihat daripada nanti kau tahu sendiri akibatnya. Salma, tidak bisa. Saya duluan yang saya mau ke perpustakaan. Laporin aja ke guru BK, tapi saya tidak punya bukti yang kuat. Bagaimana sudah? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Langsung saja, kemarin 3 orang dari sekolah kita menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Nasional. Puji Tuhan, ketiga-tiganya ini berhasil mengharumkan nama sekolah dengan membawa pulang 3 buah piala. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Viola, Adara, dan Daniela untuk memberikan kesempatan berkata kepada kita semua. Baik
Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Fayula dari kelas 11A. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kemarin saya bersama kedua teman saya mengikuti kegiatan Olimpiade Nasional. Saya sendiri mewakili sekolah dalam mata pelajaran kimia dan puji Tuhan dalam Olimpiade tersebut saya juga dari 3 hari. Jadi di sini juga saya mewakili teman saya Daniela yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Jadi kemarin Daniela juga turut serta dalam mengikuti kegiatan Olimpiade Nasional ini di bidang studi fisika. Dan ia juga berhasil meraih juara 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Adara dari kelas 11A. Seperti yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, kemarin saya turut serta mengikuti Olimpiade di bidang biologi. Atas izin Tuhan, saya mendapatkan juara 1 dan memang kelas A hebat-hebat semua ini. Tidak usah heran lagi kalau soalnya gitu. Ini betul saingannya. Jadi bingung ya, kira-kira siapa nanti yang jadi juara? Ya pastinya Kenzi, juara paralel dari kelas 1. Mana mungkin sih kakak? Tapi bisa jadi si Delisa. Kau tahu si Delisa sebentar kelas SMP. Bisa jadi sih. Baik anak-anak, itu saja yang hendak disampaikan pada pagi hari ini. Sekarang bisa kembali ke kelas masing-masing. Baik, Pak. Di perjalanan menuju kelas. Delisa. Bagaimana rasanya dari kelas A? Saya yang punya kelas kita semua. Tidak heran sih kemarin bisa 3 kelas. Bisa bagaimana rasanya di kelas A? Ya, memang siswa-siswi kelas A pada pintar-pintar semua. Tapi saya dalam itu tidak dulu. Yang kemarin pas ulangan bahasa Indonesia ada yang menyanyi. Ya benar sekali ini. Sudah dipercaya kalau siswa-siswi kelas A ya? Iya, benar. Ini saya bukan sama kalian. Kalau dilihat dari ekspresinya dia, sih dia. Oh, pantas aja yang juara umum selalu Kenzi, orang dia anak Pak Bram. Ups. Ya, begitulah saya duluan. Dah. Fayula, Adara, selamat ya. Makasih Delisa. Makasih Delisa. Kongres ya buat kalian berdua, ditingkatkan lagi. Thank you Salma. Adara. Selamat ya atas pencapaian kamu. Aku bangga sama kamu kalau bisa ditingkatkan dan juga dipertahankan. Terima kasih Rafa. Cie. Sebelumnya Ibu ingin berterima kasih kepada Adara, Fayula dan Daniela yang sudah mengharumkan nama sekolah kita dengan mengikuti Olimpiade Nasional kemarin. Ibu harap apa yang sudah kalian raih, kalian bisa pertahankan dan kalian tingkatkan. Baik Bu. Oh ya, Daniela, kapan dia datang? Sakit Bu, kecapean. Oh ya, titip salam ya buat Daniela, semoga lekas pulih. Ya Bu. Adik-adik, daripada pembelajaran baik hari ini, kita akan membahas mengenai bullying. Jadi bullying atau bully merupakan sebuah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Kasus bullying ini kerap kali kita temukan di lingkungan sekolah kita, salah satunya di sekolah. Apakah di kelas ini ada yang merasa dibully atau membuli? Ibu rasa tidak ada ini. Kamu yakin pernah dibully di kelas ini? Iya Ibu. Siapa yang membuli kamu? Tidak, Ibu. Kami cuma main-main saja. Diam, Kenzi. Jadi begini ceritanya Bu, Kenzi dan teman-temannya kemarin membuli saya karena saya menuduh mereka melakukan kecurangan ketika menyuntik. Mereka malah mengancam saya Ibu. Apa betul itu? Kenzi, Gaby, Grizel, Moza? Tidak, Bu. Dan menurut saya kurang mereka yang lain jangan tenang. Baik, Bu. Baik.
Kenji, Gaby, Grisel, dan Moza pun dibawa oleh Ibu Karin menuju ruangan backup. Di sana, mereka diinterogasi dan dinasihati. Gaby, Grisel, seret dari sana. Grisel dan Gaby pun menyeret paksa Delisa ke toilet. Tak ada satu orang pun di kelas yang berani mencegah mereka. Salma yang notabene sahabat Delisa tak berani melakukan apa-apa. Delisa, aduh kau memang kasih tadi Ibu Karin soal masalah yang kemarin. Bukan saya sudah kasih tadi tahu kan? Kau beli keluarga dari di sekolah. Lo itu bukan fakta ya toh? Kau semakin di sini semakin kurang ajar, Zai. Kenzi, lepas Kenzi sini. Makanya jangan suka cari masalah. Teman, sebentar malam datang ke saya punya pesta ulang tahun ya. Setelah bersepakat mengenai ulang tahun Enji, malamnya seluruh siswa-siswi kelas 11A kecuali Delisa menghadiri pesta ulang tahun Enji di sebuah klub. Mereka merayakan ulang tahun Enji dengan meriah. Banyak di antara mereka yang mengkonsumsi miras dan berujung mabuk. Karena keasikan dan terbawa suasana, mereka semuanya dalam keadaan mabuk. Keadaan inilah yang membawa mereka dalam malapetaka. Tanpa disadari, Adara, salah satu siswi kelas A, salah menekan siaran langsung, yang dimana hal tersebut ditonton dan disebarkan oleh banyak orang. Hingga semua warga sekolah termasuk guru-guru mengetahui kejadian tersebut. Keesokan harinya, seluruh siswa-siswi kelas A tanpa terkecuali melihat Ibu Karin selaku guru BK. Kalian jelaskan tentang yang beredar. Betul itu kalian. Itu tidak menyangka kepada kalian. Kalian prinsip-prinsip berprestasi di sekolah. Seharusnya kalian mencari contoh untuk teman yang lain. Bukannya malah begini. Apalagi kau Kenzi. Kau anaknya kepala sekolah. Sudah seharusnya kau menjunjung tinggi nama baik kalian selaku ayah dan kepala sekolah kita. Ibu kecewa sekali dengan kalian. Sekarang kalian jelaskan tentang yang video. Jadi begini Bu, kemarin kan saya bilang teman-teman untuk menghadiri pesta ulang tahun saya di sebuah klub. Mungkin karena keasikan dan terbawa suasana, jadinya ada orang yang melakukan siaran langsung dan video yang tersebar. Mungkin saja yang bisa saya jelaskan. Jadi, mengapa kau mengadakan acara ulang tahun begitu? Bahkan kalian masih di bawah umur. Apa? Jangan-jangan kalian selama ini pergi ke tempat seperti itu? Ibu sangat kecewa jadi wali kelas kalian. Dan juga kalian sudah merusak nama baik sekolah. Bahkan ibu mendengarkan beberapa dari kalian ada yang merokok bahkan di pertamiran. Guru-guru juga menemukan kalian merokok di sekolah. Itu begitu? Tidak Bu, di kelas saya hanya ini dengan punya kelas, makanya mereka menggunakan umur sekarang. Jujur, sayangnya itu kalian sudah sangat berkurang. Ibu tidak bisa percaya dengan kalian saja. Jadi ibu akan lakukan razia. Jika betul kalian terbukti, kalian akan dapat hukuman yang sangat berat. Ayo.
Ibu Neva dan Ibu Karin pun melakukan razia di kelas 11A. Saat proses penggeledahan, Ibu Karin dan Ibu Neva menemukan barang-barang yang sebenarnya dilarang dibawa ke sekolah, seperti rokok, minuman keras, dan bahkan tespek dari laci meja salah satu siswi di kelas tersebut. Punya siapa? Ibu itu punya Danela, ibu ini dari meja Danela ini. Bisa, apa kau punya maksud ke saya? Supaya itu kau punya tespek tadi. Saya kan tahu guru kau dari toilet dan bawa itu tespek. Kau ibu tidak percaya itu tespeknya bisa. Iya ibu, itu pasti punyanya Denisa. Saya sebagai teman dekatnya Danela tahu Danela bagaimana, dan saya yakin Danela tidak seperti itu. Iya ibu, saya juga lihat Denisa tadi buru-buru sekali keluar dari toilet. Iya ibu, tadi kan kami sudah ke WC. Nah pas kami ke WC ini kami berpapasan dengan Denisa. Dia ibu kelihatan buru-buru, terus dia juga ibu kami macam menyembunyikan sesuatu. Iya ibu, kami tadi lihat dia buru-buru keluar dari WC. Gara-gara itu ibu. Danela, kenapa ini tidak bisa punya kamu? Betul ini punya kamu. Bukan ibu, itu bukan punyanya saya. Kalau bukan punya kamu, kenapa jangan yang itu? Tapi itu memang bukan punyanya saya, ibu. Saya tidak bohong. Sudah, Danela, jujur sudah. Biar masalah cepat selesai. Iya ibu, itu punyanya saya. Setelah diinterogasi dan dibujuk, akhirnya Danela pun berkata jujur. Setelah pengakuan dari Danela, pihak kepolisian pun datang ke sekolah untuk melakukan penanganan atas kasus tersebut. Siang orang, kami dari kepolisian ingin memberikan surat penangkapan atas nama Anda karena Anda terseret dalam kasus pemerkosaan terhadap salah satu siswi di sekolah ini. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor untuk kami tindak lanjut. Setelah penangkapan Pak Bram, berdasarkan keputusan para guru-guru, siswa-siswi kelas A yang terlibat dalam kasus diskors dari sekolah selama 1 bulan. Danela sendiri memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah dengan menimang kondisi mental dan psikisnya. Setelah kasus tersebut, sistem pengkelasan di SMA Negeri 18 Pancasila pun diberhentikan.